katakan belajar hadis, belajar sunnah, maka kembalikan jadi pedoman dalam kehidupan. Siapa antum? Apa aktivitasnya? Keluarkan, praktekkan. Ini nggak harus dibaca semua, kecuali tuntunan yang kita kerjakan setiap hari. Tentang sholat, keluarkan. Ada pelajaran di situ dari awal sampai akhir. Sholat itu bukan cuma gerakan, bukan cuma bacaan tanpa makna. Anda bisa nggak bayangkan selevel sahabat Abu Bakar, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, dikubur di samping Nabi, di surga dengan Nabi. Baru baca Allahu Akbar sudah gemetaran. Sudah gemetar beliau. Bahkan seringkali menangis. Sehingga ketika diminta jadi imam kemudian oleh Nabi, dalam kondisi Nabi sulit, jangan aku ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, jangan bapakku ya Rasulullah. Kalian ini seperti saudara Yusuf saja, kata Nabi. Karena kenapa? Karena khawatir beliau merasakan itu menjadikan orang tidak khusyuk di belakangnya. Saking khusyuknya menangis. Dibacakan, baru takbir tuh. Takbir, Allahu Akbar, sudah gemetaran. Antum di Ciwidey sama tuh, takbir subuh-subuh. Ciwidey Ustaz, dingin. Ya, kami pernah diajak ke sana, kasih tempat di kamar ada lubang anginnya, mantap, dia masya Allah. Udah begini pagi-paginya di panitia udah pulang duluan, luar biasa. Ciwidey, tuh. Tapi Abu Bakar tidak, takbir. Ada sesuatu yang indah. Abdurrahman bin Auf cuma mempraktikkan berdiri dalam sholat, berdiri 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah, setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Jadi semua gerakan dan bacaan sholat ada maknanya. Kenapa nggak kita keluarkan? Bahkan ada sindiran halus di Quran, halus sekali. Ini Allah yang sampaikan. Masya Allah, tidak sedikit orang sholat, bahkan tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Kita tiap hari sholat, 17 rakaat. Mau sampai kapan nggak paham bacaan sholat? Khusyuk itu diantara maknanya paham yang dibaca, dihayati dengan hati. Ya kalau kita nggak paham, bagaimana kita memahaminya? Makanya wajar kata Nabi, saat seseorang mulai bertakbir, itu setan memberikan banyak bisikan. Fayaqulu utul kada, utul kada. Gak percaya cek nanti saat syuruk. Sekarang sih biasa aja. Ngadap kiblat tenang. Begitu bertakbir, benar kata Nabi, gak mungkin keliru. Udhkur kada, mulai muncul. Ingat ini, ingat itu. Demi Allah, mulai takbir, antum banyak mengingat. Yang tidak ingin diingat, muncul. Tadi handphone belum dijawab di pas kajian. Ya, ada yang belum dijawab. WA, ada yang belum dibalas. Macam-macam. Sampai yang saya sampaikan juga muncul lagi. Ingat kata Ustaz Adi, begitu antum takbir, akan antum banyak ingatan-ingatan. Oh, itu setan itu. Setan. Dan belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang-orang ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tidak sadar. Coba cek. Mau sampai kapan kita begitu? Makanya kalau kita katakan ikut sunnah, tuh keluarin tuntunannya. Yang umum kita keluarkan. Yang khusus berlaku untuk antum. Makanya semua sahabat Nabi itu udah ngaji tiap waktu. Uthman, apa yang didapatkan dari Nabi? Ayo, yang umum, sholat, zakat, saya ikuti. Tapi bab-bab yang sifatnya tidak terkaitan dengan aktivitas, belum tentu ikut. Kalau ada bab bisnis, ikut. Gak terkait dengan itu, yang lain yang ikut. Antum keluarin. Ada semua tuntunannya. Jelas? Ini baru satu pengertian. Sampai jam berapa kita? Oh tidak. Kita bergantian ya. Tidak boleh mengambil waktu orang lain ya. Ada ustadz lain yang mengisi di sini? DKM. Tidak ada. Baik ya. Yang penting sesuai ya. Sesuai. Insyaallah. Kita biasakan ya. Paham ini? Boleh dihapus? Baik, 10 menit lagi ya. Supaya antum ada waktu juga untuk syuruk dan sebagainya. Saya terangkan ini dulu nih yang paling penting. Saya percepat ya. Ya, silakan Pak kalau mau dihapus. Baik. Sudah tahu menghapus itu sunnah? Baik. Jazakumullah khair. Masya Allah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'ilih min ghairi an qasama li syai'. Man dalla ala khairin falahu ajru mithla ajri fa'ilih min ghairi an qasama li syai'. Hadis Muslim hadis 1389. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Mudah-mudahan pahala menghapus antum sama dengan penulisnya ya. Baik, saya nggak akan nulis lagi.